Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Bunda-Bunda Green Maher. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bertemu kembali dengan Miss Emi dan Miss Unik di acara Love Talk. Sharing time with our lovely teachers. Nah, untuk acara hari ini kita beda dari Love Talk kali ini, beda dari Love Talk sebelumnya ya Miss Unik ya. Insya hari ini kita ditemani bersama dengan Miss Sophie. Jadi bunda-bunda yang mungkin boleh dari sekarang difikirkan, mungkin ada kesulitan atau ada bingung ketika pengasuhan anak-anak nih untuk green class, nanti boleh ditanyakan kepada Miss Sophie ya, Miss Unik ya. Miss Emi. Sebelum kita mulai, kita ucapkan basmalah dulu ya Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Miss Emi mau share tentang kegiatan di bulan Februari ya Bun. Dan sepertinya tidak ada ayah ya di sini ya Miss Emi. Jadi bunda-bunda semua. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum nanti kita akan sharing bersama Miss Sophie sesuai dengan yang di flyer ya Bunda. Jadi Miss Unik akan sampaikan dulu beberapa informasi yang akan kita lakukan bersama nih, bersama anak-anak selama 1 bulan ke depan. Kegiatannya di bulan Februari ini apa ya? Nah ini dia. Miss Unik langsung mulai ya Bun. Miss Unik ini ada kutipan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan peta. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah itu mungkin sedikit berkaitan dengan topik kita juga ya Miss Emi bulan ini tentang My Future Robot. Karena Masya Allah telah menciptakan atau memberikan ilmu kepada manusia, sehingga manusia-manusia di zaman sekarang itu bisa menciptakan robot-robot yang Masya Allah luar biasa dan keren-keren, dan Insya Allah banyak manfaatnya ya Miss Emi. Iya betul Miss Emi. Nah, untuk selanjutnya ada apa saja kegiatan kita di bulan ini? Yang pertama akan ada My Family My Team di pekan ke-1 dan pekan ke-2. Nah, mungkin di pekan 1 kemarin sudah terlewati ya Bun. Nah, di pekan ke-2 di minggu ini Insya Allah kalau di Maher itu akan ada My Family My Team bersama Bunda Harsha. Insya Allah kegiatannya besok. Lalu ada special day. Wah, special day-nya tentang apa ya? Tentu saja berkaitan dengan tema kita My Future Robot. Insya Allah tanggal 18 Februari nih Bunda. Jadi untuk kegiatannya sendiri ini sudah kasih bocoran nih kepada bunda-bunda. Waktu beberapa pekan kemarin anak-anak sudah membuat banyak sekali hasil karya nih Bun, membuat robot macam-macam nih, ada yang membuat robot mobil misalnya, atau ada yang membuat robot yang lainnya. Nanti insya Allah anak-anak dapat kesempatan untuk mempresentasikan hasil karya yang sudah dibuat ya Bun ya. Jadi anak-anak dari misalnya sudah membuat 2 atau 3 jenis robot, anak-anak boleh pilih nanti ketika acara special day, anak-anak akan mempresentasikan robot atau hasil karyanya itu yang mana, anak-anak boleh pilih seperti itu Bunda. Seperti insya Allah di tanggal 25 Februari lalu ada exhibition. Nah untuk acara exhibition ini
sebetulnya tanggalnya nanti akan ada ralat lagi ya Bun, karena setelah dilihat tanggal 25 Februari dan 26 Februari itu jadwalnya ternyata bentrok, jadi nanti insya Allah akan ada ralat tanggal untuk acara exhibition. Nah, jadi bunda-bunda yang belum mengumpulkan exhibition ya, anak-anaknya secara exhibition maka masih ditunggu ya Bun ya. Lalu tanggal 26 Februari insya Allah akan ada acara ngopi. Bersama siapa nanti kita saksikan. Nah, untuk seriusnya di bulan ini ada takwa. Takwanya itu adalah adab ketika makan dan kita ambil. Lalu ada studi bersemangat melakukan kegiatan. Ada responsible menghabiskan makanan dan minum, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Nah itu ya yang kita harapkan di bulan ini seriusnya anak-anak yang didapat adalah itu, adab ketika makannya bagaimana, lalu bersemangat melakukan kegiatan dan bertanggung jawab untuk menghabiskan makanan dan melakukan makanan dan minuman yang sehat. Nah, untuk biasanya sendiri adalah Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 80 yang artinya, dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur kepada Allah? Itu untuk Al-Qurannya. Lalu ada Asmaul Husnanya adalah Al-Khaliq yang maha pencipta. Lalu ada Al-Ghani maha kaya, Al-Alim maha mengetahui. Nah, untuk ajian muridnya nih sendiri ada memilih baju sendiri. Anak-anak diharapkan bisa sendiri. Sebetulnya sudah jadi beberapa anak-anak bunda-bunda juga banyak yang bercerita kalau sudah pilih baju sendiri, lalu pilih makanan juga sudah bisa, jadi pakai kaos kaki dan sepatu juga sudah sendiri. Jadi tidak ada salahnya untuk dilatih terus-menerus ya Bunda ya. Diharapkan nanti supaya anak-anak kita hebat lagi nih dari segi kemandirian. Lalu untuk lifestyle-nya ada memilah macam sampah organik dan organik di rumah sesuai dengan tempatnya yang sudah disiapkan. Lalu mencuci tangan dengan air secukupnya, mengurangi makanan yang menggunakan kemasan. Nah ini juga alhamdulillah sudah dilakukan oleh anak-anak ya Bunda ya, insya Allah. Lalu move your body, nah merayap melempar ke arah dengan dua tangan, memantulkan bola sambil diam atau berjalan. Ini juga mudah-mudahan sering dilakukan dan setiap hari konsisten ya Bunda melakukan merayap itu. Nanti ada videonya juga ya bisa lihat bagaimana cara merayap yang betul, posisi tangan dan kaki itu harusnya seperti apa ya. Kadang-kadang ketika merayap itu anak-anak masih ada yang geraknya tangannya saja, nah untuk kakinya masih diseret gitu ya. Nah, iya masih ada yang diseret, kakinya belum bergerak. Nah nanti mungkin ada videonya yang kita buat bagaimana caranya merayap yang betul itu. Nah, ini yang ditunggu bunda-bunda sepertinya, sharing time. Kalau ngobrol sama Miss Uni sepertinya sudah bosan di setiap love talk ya Bun ya. Ngobrolnya sama Miss Uni lagi, sama Miss Emi lagi. Alhamdulillah untuk bulan ini kita dapat kesempatan luar biasa khusus bisa ngobrol dan curhat-curhat sama Miss Sofi. Apakah Miss Sofi sudah ada? Sudah lihat Miss Sofi-nya? Alhamdulillah. Iya. Halo Miss Sofi. Alhamdulillah. Sofinya sudah ada. Nah, untuk mempersingkat waktu, Bunda-bunda juga pasti ingin bersejarah nih curhat-curhatan. Nah, kita langsung ke Miss Sofi ya, Bunda. Mangga Miss Sofi. Baik, hatur nuhun Miss Nunik, Miss Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ayah bunda,
apa kabarnya siang ini? Mudah-mudahan mudah-mudahan kondisinya senantiasa baik ya, alhamdulillah. Kalau melihat dari nama-namanya sih sepertinya banyak bunda ya, Miss ya. Betul, ini bunda semua. Bunda semua. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda semua yang insya Allah disayang Allah, dirahmati Allah. Mudah-mudahan semoga di siang hari masih tanggal awal ya di bulan Februari ya, di tanggal 9 ini di hari Selasa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua rasa sabar yang banyak, rasa syukur yang banyak ya, insya Allah dalam membersamai suami, anak-anak, membersamai keluarga ya. Karena seperti yang sering sekali kita bahas, nyata bahwa ternyata mengasuh anak tuh ya kita akan muter-muter di dua kata itu ya, Miss ya, gitu. Hal-hal yang baiknya dari anak-anak kita syukuri. Hal-hal yang barangkali saat ini masih belum sesuai dengan harapan kita pakai program sabarnya, insya Allah. Ya, seperti yang sudah disampaikan, tadi saya juga menyimak ya rangkaian kegiatan Green, seru sekali ya. Insya Allah saya membayangkan anak-anak kita insya Allah sudah dipersiapkan sedemikian rupa nih oleh para misnya untuk nantinya bisa menikmati proses pembelajaran dan bahkan nggak kerasa lagi belajar ya, Miss ya, karena sedemikian rupa. Saya suka menyimak kalau para misnya lagi ngajar tuh ekspresinya semuanya bermain ya. Masya Allah. Ya, insya Allah kalau kabar anak-anak kita sih, saya yakin anak-anak itu tempatnya bahagia, Bunda. Jadi kalau kita bertanya tentang anak-anak, tidak sulit sebetulnya untuk membuat mereka bahagia. Setuju nggak, Miss? Setuju ya? Bunda setuju nggak? Anak-anak itu jiwanya lembut, masih sangat sederhana, tidak perlu banyak syarat untuk mereka bahagia gitu ya. Dan kadang badan bunda dan ayahnya ada di sebelahnya juga jadi satu kebahagiaan tersendiri. Nah, hanya seringkali yang menjadi PR-nya justru adalah bagaimana kita sebagai orang tua masih punya energi bahagia yang banyak. Karena energi bahagia itulah yang nanti mereka butuhkan ya untuk anak-anak kita. Jadi di kesempatan siang ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Miss Nunik, saya insya Allah akan menemani bunda-bunda ya, karena ini semua bunda-bunda, maka kita bisa juduli ini seperti Girls Talk. Kita bisa juduli ini sesinya para bunda ya. Saya biasanya kalau ngopi atau di sesi yang lain, saya yang bicara, bunda yang banyak mendengar ya. Kali ini saya mau gantian, Miss. Jadi saya justru pengen mendengar ya dari para bunda-bunda, boleh berbagi apa saja, berbagi cerita, hal-hal yang bahagia, hal-hal yang bikin resah, apa yang terjadi di rumah. Insya Allah saya mempersiapkan kedua telinga dan hati saya untuk mendengar, insya Allah. Mangga saya persilahkan kepada para bunda. Saya persilahkan. Ayo Bun. Ayo Bun. Mumpung ada Miss Sophie-nya nih. Jadi mangga boleh langsung curhat kalau enggak Miss Nunik boleh curhat. Boleh, silakan Bunda. Kalau berkenan dibuka videonya boleh. Kalau sekiranya lagi repot mau voice-nya aja juga nggak apa-apa. Mangga saya persilahkan. Ini mah sesinya Bunda yang bicara ya. Iya. Ada Bunda Ale, Bunda Rai, Bunda Ziat, ada Bunda Zafira. Mangga Bun, Bunda Bian juga kalau mau curhat. Ayo Bun, Bunda Esa, mangga. Ayo mangga. Saya Atau persilahkan. mungkin Miss Sophie kita gambaran mungkin tahapan perkembangan usia Green Class itu 4-5 tahun itu seperti apa? Mungkin apa aja yang harus dicapai anak untuk usia segini gitu. Mungkin Bunda belum punya insight gitu. Mungkin ketika Miss Sophie cerita tentang tahapan perkembangannya, insya Allah akan ada insight-nya bertanya. Oh gitu, oke. Ya, setuju Bunda? Setuju. Halo Bun. Setuju. Iya. Oh Masya Allah, ada pertanyaan nih dari Bunda Ahdiani ya. Coba saya buka dulu nih. Assalamualaikum Miss, mau tanya,
bagaimana mendidik anak laki-laki sesuai fitrah dan usianya. Masya Allah. Ini jadi pertanyaan pembuka nih ya, tentang fitrah pendidikan anak laki-laki. Oke. Saya punya slide-nya banyak banget, jadi saya persiapkan sesuai dengan pertanyaan aja ya. Nanti apa yang sekiranya dibutuhkan nih. Kalau baik, saya coba share dulu. Sini, baik. Ada lagi yang mau bertanya sambil saya persiapkan buka tab-nya? Ada lagi, Bunda, Mangga? Mangga, ada? Iya, kerasa ya, bunda-bunda kalau mau punya anak laki-laki, itu cara ngedidiknya kerasa ternyata beda dengan punya anak perempuan. Ada yang merasa begitu juga kah? Iya, saya merasa kayak gitu. Gitu ya, sama laki-laki dua-duanya, jadi belum tahu. Oke, iya, betul. Sebentar. Iya, oke. Saya coba share dulu, banyak kali di sini, sebentar. Nah, satu folder semua materi parenting, banyak kali. Oke, kita coba ya. Baik, bicara tentang ini dia. Kebetulan pas ada ininya, ada materinya. Seksualitas namanya. Oke, kelihatan nggak ya, Bun? Kelihatan nggak ya? Belum. Ya. Belum ya? Belum keluar ya? Sebentar. Saya itu sebentar, belum keluar. Baik, Bunda anak laki-laki semua, Bunda? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau yang tadi bertanya, ya laki-laki. Laki-laki semua. Oke, sudah belum ya? Nah, Sudah ya, oke. Oke, jadi saya akan cerita ngedongengnya sesuai sama sesuai sama pertanyaannya. Jadi kalau bicara mendidik anak laki-laki sama mendidik anak perempuan itu memang kalau yang sudah punya anak, ada perempuan, ada laki-laki gitu ya, pasti akan kerasa bedanya. Kenapa berbeda? Karena memang Allah menciptakan mereka berdua juga dengan fitrah yang berbeda, Bun. Dan percaya atau tidak, khususnya buat kita nih yang punya anak laki-laki, sesuai dengan pertanyaannya, mungkin udah mulai kerasa nih sama Bunda ya, meskipun laki-laki ya, dari usia kecil, itu sebetulnya fitrah kelaki-lakiannya udah kerasa, Bun. Kerasa nggak? Dari pas masa menyusui ya, kerasa kalau anak laki-laki itu lebih agresif ya, lebih lebih, kalau bahasa kitanya tuh lebih solot gitu ya, aksinya. Kemudian pada saat dia sudah mulai bergerak juga lebih tangkas, lebih lincah ya, kayaknya nggak ada takutnya gitu ya. Itu memang kerasa sekali gitu ya. Jadi memang sudah ada fitrah yang ditetapkan baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Nanti kapan-kapan kita belajar. Sebetulnya mendidik anak laki-laki sama anak perempuan itu kadang-kadang kita cuman tahu tentang seksual gitu ya. Tapi sebetulnya di dalam psikologi Islam tuh ada yang disebut dengan fitrah seksualitas, Bun. Jadi fitrah seksualitas tuh sebenarnya sebagai orang tua, gimana sih kita ngajarin anak-anak kita tuh berpikir, merasa, bersikap sesuai dengan jenis kelaminnya. Jadi kalau misalnya umur 3 tahun tuh anak kita cuma baru tahu sampai gini, Bun, aku tuh laki-laki, aku tuh sama seperti ayah, aku tuh perempuan, aku tuh miripnya sama bunda gitu. Tapi gimana sih laki-laki memerankan diri sebagai laki-laki dan gimana perempuan memerankan diri sebagai perempuan, itu ternyata dipelajari pada bab ini, Bunda, namanya identitas seksual gitu. Jadi percaya atau enggak, proses belajar menjadi laki-laki sejati atau jadi perempuan sejati itu ternyata dimulainya dari kecil, Bun. Jadi Masya Allah ya. Nah, nanti kalau sudah besar tuh sebetulnya kita punya perannya, Bun. Jadi ini ayah ya, nanti ini kita
bunda. Dan kalau kita punya anak laki-laki, maka anak laki-laki kita tuh dididik buat sampai goal di sini bunda. Kalau kita punya anak perempuan, maka anak perempuannya dididik untuk jadi kayak gini. Ya, coba kita lihat deh. Perempuan contoh ya, a person of love and sincerity. Dia pusatnya cinta dan ketulusan. Dan itu dipelajari dari kita sebagai bunda. Jadi kalau kita punya anak perempuan, apa sih bunda tuh kalau di rumah ya, apalagi yang dititipi anak perempuan semua gitu ya, kenapa sih mesti belajar untuk jaga ekspresi? Kenapa sih kalau kita lagi beres-beres rumah, kan kita suka gitu ya, kadang-kadang kalau lagi beres-beres rumah situasinya lagi terburu-buru tuh kadang kita suka suka kalau bahasa Jermannya tuh sebrat-sebrut, tahu nggak bun? Ada yang suka gitu nggak? Sebrat-sebrut tuh gitu kayaknya sambil emosi gitu. Nyapu tuh ya, nyapunya sambil marah gitu ya, beberesnya sambil gebrak-gebrak gitu, masaknya sambil apa lagi sih gitu. Nah mulai sekarang nanti kita udah mulai, saya punya anak dari 4, saya 1 perempuan ya. Saya kadang kalau lagi tidak salihah tuh saya suka ingat gitu bahwa saya tuh punya 1 anak perempuan yang hari-hari dia bersama saya, dia tuh sedang merekam gimana sih jadi seorang bunda itu gitu ya. Dia merekam gimana sih respon saya saat saya sedang menyusui, terus tiba-tiba ada kakaknya datang ngajak main, saya marah nggak gitu, saya ngomel nggak gitu, saya bisa menanggapinya dengan sabar nggak gitu. Itu semua sumber-sumber belajar semua buat anak-anak kita. Nah, gimana buat anak laki-laki? Nah ini kapan-kapan mudah-mudahan kalau waktunya nanti panjang, inilah bun anak laki-laki, kebayang ya, mereka kita didik supaya bisa bertanggung jawab. Mereka kita didik supaya bisa punya ego yang kuat gitu. Jadi jangan kaget bunda yang punya anak laki-laki ya. Saya dari 4, 3 laki-laki, kerasa banget semua adalah tentang aku gitu ya. Kekehnya, keinginan untuk mempertahankan dirinya gitu. Pada tahap tertentu memang mereka harus punya bun, karena mereka itu nanti diciptakan Allah untuk jadi leader. Jadi buat bunda, biasanya godaan paling besar adalah buat bunda yang punya anak laki-laki yang barangkali dalam beberapa kondisi ayah tidak atau belum terlibat penuh dalam pengasuhan, tanpa sadar biasanya kita suka ngedidik anak laki-laki tapi pakai cara perempuan gitu ya. Dulu saya ngalamin begitu. Bunda ada yang ngalamin gitu nggak? Jadi didik anak laki-laki tapi kita nggak siap ketika dia mempertahankan diri, kita nggak siap ketika dia melawan, kita nggak siap kalau dia bawaan tubuhnya pengennya bergerak gitu. Bawaannya pengen menegasi apapun gitu. Sehingga kita dulu saya waktu anak laki-laki pertama kali, yang pertama tuh dulu tanpa sadar saya mendidik dia jadi seperti menuntut kayak anak perempuan, udah atuh jangan banyak kemana-mana, duduk di sini gitu ya, gunting-gunting, lipat-lipat gitu. Padahal ternyata jiwanya anak laki-laki beda gitu ya dengan anak perempuan gitu ya. Jadi nanti ini bunda goalsnya ya. Jadi nanti sebetulnya kalau bunda punya anak laki-laki semua, sedikit lebih tenang karena sebetulnya supply untuk maskulinitas itu 75%-nya dari ayah. Jadi peran bunda itu sebenarnya hanya sekitar 25% ya. Jadi setelah dia usia 7 tahun itu sebetulnya sudah bisa didelegasikan ya. Nanti tahapannya gimana? Ini nanti kita lihat bun. Agar tumbuh paripurna hadir dua-duanya, ya ayahnya ya bundanya gitu ya. Sejak lahir sampai kurang lebih persiapan akhir balik itu sekitar 15 tahun lah gitu ya. Dan proses ngedidiknya ternyata nggak bisa sepintas lalu bunda, karena sepanjang kehidupannya anak-anak itu dia akan merasa, berpikir, melihat bagaimana ayah dan ibunya menjalankan peran seksualitasnya. Jadi memang nggak bisa bohong karena ya jangan kaget kalau fitrah ayah sama bundanya laki-laki dan perempuannya ketuker. Maksudnya ketuker tuh ayahnya yang lebih kalem, bundanya yang lebih dominan gitu ya, bundanya yang lebih banyak memutuskan. Anak-anak kita melihat gitu, dan dia jadi ngelihat, kalau dia anak laki-laki dia jadi lihat, oh ternyata yang lebih dominan itu perempuan ya, ternyata ayah kalah ya powernya sama bunda ya gitu. Nah itu nanti diperhatikan karena anak-anak kita ternyata mencontoh bunda. Nah tahapannya apa? Tahapannya ini bun, 0 sampai 2 baik bayi laki-laki ataupun bayi perempuan tuh dekatnya sama kita, sama ibu ya, karena masih proses menyusui. Mulai 3 sampai 6 tahun nih yang tadi Miss Emi sebutkan ya, di tahap ini usia green itu baiknya harus dekat sama dua-duanya, baik ibu maupun dengan ayah. Kenapa? Karena mereka lagi belajar bunda, apa itu yang disebut dengan keseimbangan
dengan emosional. Jadi nggak bisa juga misalnya hanya dengan bundanya terus gitu ya di usia-usia ini. Kenapa? Karena kalau dia hanya dekat sama bundanya, dia nanti tidak belajar apa itu pertimbangan rasio. Ya, jadi yang dia banyak dominan nanti perasaannya gitu ya. Tapi juga jangan sama ayah terus ya. Kenapa? Karena dia tetap perlu belajar tentang artinya kelembutan. Nah, ini tahapan-tahapannya Bunda. Nanti usia 7 sampai 10 tahun mulai masuk usia SD, mulai didekatkan dengan jenis kelamin yang sama Bun. Jadi nanti anak laki-laki kita deketin sama ayah, anak perempuan deketin sama ibu ya. Jadi kalau tadi Bunda anak-anaknya laki-laki semua itu Bunda nanti usia 7 tahun udah bisa me time Bun. Karena banyakin nanti sama ayah ya, mau ikut ayah ke kantor, ikut ayah siskamling, mau ikut ayah rapat RT, ikut ayah ke bengkel, benerin genteng gitu. Semua hal yang sifatnya maskulinitas itu nanti sama ayah ya. Seperti itu Bunda. Nah nanti ini katanya ada kalimat begini ya, jadikan diri ayah, jadikan lisanmu sakti dalam narasi kepemimpinan, jadikan tanganmu sakti dalam urusan laki-laki dan keayahan. Jadi di rumah itu Bun, kalau saya ya di rumah tuh ayah itu harus jadi sosok yang tangannya itu anak-anak tuh sakti gitu. Misalnya apa ya, ayah ini kerannya rusak gitu, Bunda ini kerannya rusak, meskipun kita mungkin bisa gitu ya, itu tahan diri Bun gitu. Oh gitu ya, oh itu ayah jagonya yang buru-buru jangan buru-buru panggil tukang Bun gitu. Biarin ayah yang lakuin gitu ya. Misalnya kan kalau bunda-bunda tuh suka bisa ya sampai ke ngangkat-ngangkat pasang gas juga ya Miss Sofia. Bunda mah segala bisa. Nah nanti di usia ini mah jangan segala bisa. Tahan, sabar. Betul, biarin jadi areanya ayah gitu ya. Nah, dan juga di usia-usia nanti 7 sampai 10 kurangi bicara Bunda, biar ayah yang banyak bicara. Jadi kadang-kadang saya kalau misalnya anak saya udah mulai, Bunda aku pengen ini, gitu ya. Biasanya kan kalau kita suka kegodanya tuh lisannya Bunda mah kan di atas 1 menit tuh kata-katanya biasanya sudah tidak bermakna, sudah ngomel gitu. Nah biasanya kalau saya suka minta ayahnya yang tulis. Kadang-kadang coba deh perhatikan kalimatnya para bapak itu ringkas kok Bun. Gitu misalnya apa ya, saya waktu itu punya kisah lucu. Saya anak saya minta handphone ya, padahal waktu itu kita udah sepakati waktu screen time itu hanya weekend, itu pun hanya 1 jam. Tapi di hari Kamis atau Rabu kalau tidak salah tuh karena ada saudara-saudaranya, kan biasanya begitu ya anak-anak kalau ada saudara-saudaranya, ada temen-temennya, terus suka pengen ikut-ikutan gitu, terus dia jadi ngerengek lah gitu. Terus saya kondisinya waktu itu karena lagi banyak tamu, ada saudara juga. Biasanya kan kalau ibu-ibu suka jadi kegoda ya gitu. Sebentar aja gitu. Saya ingat, oh ya dia harus belajar gitu bahwa ini ada ayah yang mengambil keputusan. Waktu itu saya sampai bela-belain waktu itu kami lagi LDR, suami saya masih sekolah di Jepang waktu itu, saya sampai LDR saya sampai video call untuk sekedar saya minta anak saya untuk tanya keputusannya ayah gitu ya. Dan dia udah tahu gitu kalau ayahnya udah bicara tuh nanti wah beda cerita nih, kayaknya nggak bisa login gitu. Terus suami anak saya merengek ya ayah gini. Terus suami saya cuma bilang gini Bun, laki-laki sejati itu adalah laki-laki yang tepat janjinya gitu. Suami saya cuma bilang gitu, laki-laki sejati itu laki-laki yang tepat dengan janjinya, jadi dia menepati janjinya gitu. Terus ayah tahu putra saya yang pertama namanya Azam itu bercita-cita ingin jadi laki-laki yang sejati, maka tepati janjinya gitu. Terus udah Bun rengeknya gitu. Meskipun sambil ini ya udah ya nggak jadi katanya gitu ya. Jadi Masya Allah Bunda, jadi memang beda ya gitu katanya. Jadikan tangan kita mah sakti dalam merawat dan melayani Bunda. Jadi justru ambil porsi yang tepat, karena anak-anak kita nanti belajar juga dari bagaimana ayah sama bundanya. Nah nanti di usia 10 sampai 14 tahun baru nanti dibalik lagi Bun. Nanti baru dibalik lagi, perempuan dekat sama ayah, laki-laki dekat sama kita. Kenapa? Karena di usia ini kita mau mempersiapkan calon suami dan calon istri yang baik loh, buat nanti jadi mantu orang lain. Gak kerasa ya? Itu cuman sebentar Bunda, karenanya nanti di usia ini mereka mulai deketin lagi sama
lawan jenis ya, karena mereka harus belajar cinta sejati dari sosok terdekatnya. Jadi anak laki-laki harus belajar tentang empati, cinta, cara memperlakukan wanita dari ibunya. Anak perempuan harus belajar langsung dari ayah bagaimana seorang pria berpikir, merasa, dan bertindak. Dan survei membuktikan, saya pernah bertugas lama di perlindungan perempuan dan anak laki-laki yang dekat sama ibunya itu kemungkinan mereka melakukan pelecehan seksual itu kecil, Bunda. Dan sebaliknya anak perempuan yang dekat dengan ayahnya, kemungkinan mereka untuk jadi korban itu sangat kecil. Ya, jadi ternyata survei membuktikan anak perempuan yang tidak dekat dengan ayah, besar kemungkinan dia missing dalam self konsepnya nanti, dan dia jadi sulit membedakan mana laki-laki baik dan mana laki-laki tidak baik. Sehingga di sini asal muasal terjadinya banyak pelecehan seksual. Gitu. Jadi panjang dia dongengnya saya. Gitu. Iya, nah itu dongeng pembuka dulu deh. Saya nanti kalau dilanjutin nanti dongengnya kepanjangan. Nah, Miss Sofi, ada beberapa orang tua mungkin di Grand Mahir yang memang LDR nih, Miss Sofi. Oh iya. Ayahnya sampai kalau untuk ayahnya Ali ini ya Bun ya, saya jadi cerita sedikit. Iya. Jadi memang lama gitu pulangnya Bun, Miss Sofi karena memang tugasnya jauh sekali gitu. Oh iya, Masya Allah, iya. Dan si tapinya mengganti perannya ayah itu gimana ya Miss Sofi? Oh, Masya Allah, iya Bunda Ali. Ini ya, pulangnya setahun sekali ada Bun? Enggak sih Miss, cuman semenjak pandemi ini jadi ya susah aja pulang. Udah 4 bulan ya pulang. Oh, Masya Allah, iya. Saya mengalami waktu suami saya di Jepang nih, Bunda, hampir 4 bulan, 4 mau 5 bulan baru bisa pulang. Dan kerasa ya Bunda, untuk perempuan itu seperti ada sayap yang patah gitu karena Masya Allah gitu, beda ya ketika ngasuh anak laki-laki sendirian dengan kita ditemani oleh suami. Tapi pada prinsipnya sih saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di rumah tangga kita itu kan pasti ada kurikulum Allahnya ya Bunda. Maksud saya pasti Allah pengen mengajarkan sesuatu nih dari sini ya. Meskipun saya terus berdoa mudah-mudahan juga bunda-bunda yang LDR Allah mudahkan suatu saat nanti berkumpul lagi ya dengan keluarganya. Tapi yang saya pernah cobakan begitu Bunda. Jadi tetap harus punya waktu untuk FaceTime kayak gini ya. Sebenarnya di pandemi ini kita jadi belajar ya bahwa ternyata pertemuan kayak gini juga seru kok gitu, asik kok gitu, kita punya FaceTime itu seru. Miss Sofinya sepertinya sinyalnya kurang bagus ya. Sinyal kitanya ya, biasanya atau sinyal kitanya juga ya. Sepertinya sinyal keluar ya. Sofinya keluar. Kita tunggu Miss Sofinya untuk hadir lagi mudah-mudahan. Ternyata ya Miss Nonik, peran ayah sama ibu itu sama pentingnya ya Miss Nonik ya. Jadi memang harus balance ya Miss Emi ya, walaupun LDR misalnya ayahnya, tapi ya betul tadi seperti sudah ada Alhamdulillah. Ya maaf, saya kasihkan ngobrol ternyata habis baterai. Saya perasaan tadi udah ngecas, ternyata nggak kecolok. Baiklah, Miss Sofi, apa-apa. Maaf ya, Bunda ya. Iya, jadi nyambung yang tadi, Bunda. Jadi tetap manfaatkan banyak media komunikasi, Bunda. Saya kira insya Allah itu pasti juga Bunda udah dicoba segala rupa ya.
sekarang ada Zoom, ada Skype, ada video call. Nah, hanya mungkin kalau saya belajar dari pengalaman tuh supaya figur ayah tetap punya makna tuh memang harus dibantu dari kita bunda gitu. Jadi punya makna itu maksud saya memang tetap harus dibangun kewibawaannya ya suami kita gitu ya. Itu dari kita, dari ibu gitu. Jadi selalu sempatkan untuk berkisah tentang ayah gitu ya. Selalu sempatkan untuk memberikan sudut pandang ayah saat kita diskusi sama anak-anak. Misalnya saya suka bilang misalnya ada saat di mana tidak saya selalu bisa telepon gitu. Misalnya pernah waktu itu anak saya berantem sama anak-anak di komplek gitu ya. Kemudian dia nangis gitu ya. Terus bunda aku tadi dibilangin gini, terus aku didorong gitu. Naluri saya sebagai ibu tuh saya pasti jadi ikutan sedih gitu ya. Saya bilang gitu, waduh siapa itu, nanti bunda bilang sama mamahnya gitu kan. Saya bawaannya kalau ibu-ibu kan gitu ya. Gitu. Padahal karena waktu itu usia dia sudah di atas 7 tahun, barangkali saya sebaiknya saya menggunakan sudut pandang, menggunakan, kan kita punya bunda, kita tuh punya 25% sisi maskulin tuh kita punya gitu. Jadi pada saat seperti itu kita gunakan itu bun gitu. Jadi saya bilang, oh iya bunda suka ingat gitu ya, kalau ayah ada dalam posisi seperti ini ya sebagai seorang laki-laki, ya kita ajari dia mempertahankan diri gitu, bukan malah nangis cari bunda kan gitu, tapi dia mempertahankan diri, dia harus berani bertanya, kenapa kamu dorong aku gitu, salahku apa gitu. Artinya dia perlu belajar. Oke, sebentar ya gitu. Jadi oke. Gitu Miss, jadi saya kira proses itu memang harus dipelajari insya Allah, tapi lama-lama anak-anak kita akan bisa kok gitu insya Allah. Jadi nanti selalu dikembalikan begitu Miss, Bunda, jadi supaya anak-anak kita tahu bahwa ada ayah loh gitu yang punya kemampuan untuk bisa melakukan itu gitu. Jadi selalu dibangun gitu ya. Seperti itu mungkin Bunda. Iya Miss, makasih banyak. Sama-sama Mangga. Iya, ada lagi Bunda yang mau bertanya, Mangga? Masih ada waktu? Satu lagi mungkin ya Miss Monik. Satu lagi, ayo Bun. Mumpung ada Miss Sofi nih, masih ada waktunya sekitar mungkin 5 menit ya Miss Emi? Iya betul, 5 menit lagi Miss Emi. 5 menit lagi. Mangga, Bunda, ayo Bunda. Ayo silakan Bun. Iya, kalau nggak Miss Emi yang curhat nih. Bunda-bunda ini biasanya kalau diem bisa ada beberapa kemungkinan. Iya. Bisa jadi bingung mau mulai dari mana gitu ya. Karena terlalu panjang ya, ya. Iya. Mana Bun? Ayo. Ada, silakan Bunda. Kita sharing apa aja kok. Saya akan menyesuaikan dengan apa yang Bunda tanyakan, insya Allah. Jadi Miss Sofi, bisa nih mau bertanya deh. Mangga, silakan. Jadi tugas seorang ibu juga salah satunya menggambarkan ke anaknya kalau ayah itu seperti hebat atau ayah itu kerja keras gitu. Salah satunya seperti itu juga kah Miss Sofi? Betul Miss Emi, betul. Jadi memang biasanya bagian paling sulit nih. Sulit buat para bunda, apalagi kalau lagi emosi gitu ya. Kita tuh seringkali menampakkan itu di depan anak-anak ya. Jadi misalnya, ayah kamu tuh males deh, semua sama bunda gitu kan. Kadang kita mungkin tanpa sadar suka keucap ya kalimat-kalimat gitu. Misalnya, dah ayah kamu mah gitu, misalnya si ayah mah nyebelin gitu, atau kita bergosip bareng sama anak gitu ya, gitu. Kalau saya termasuk termasuk yang percaya bahwa antara kita ayah dengan bunda
kewajiban untuk saling menjaga kehormatan di depan anak-anak, Bunda, gitu, Miss. Jadi bukan berarti kita tidak boleh harus selalu menampakkan yang baik-baik, enggak juga gitu. Tapi akan ada masanya nanti, apalagi di usia sudah 10 sampai 14 tahun ya, anak-anak kita sudah harus dilibatkan, justru sudah harus tahu misalnya sudah boleh bertukar pikiran. Misalnya kita bertukar pikiran sama anak kita yang laki-laki gitu ya. Bunda tuh bingung deh, ayah akhir-akhir ini kelihatannya sibuk banget gitu, sehingga ayah kayaknya gak cukup punya waktu gitu. Bunda kebingungan, misalnya kita boleh sharing itu gitu. Pada masanya nanti akan ada masanya begitu gitu. Jadi cuman kalau di 6 tahun pertama, karena di sini adalah titik di mana kita sedang membangun cinta yang mempesona gitu ya. Bahkan saya memediasi juga beberapa ayah bunda yang hari ini kondisinya menjadi single mother gitu ya. Jadi menjadi single mother itu bahkan pada kondisi-kondisi seperti ini, saat mereka melakukan dual pengasuhan itu, sosok ayahnya tidak boleh dijelek-jelekan gitu, Bunda, gitu. Jadi anak kita tetap punya haknya untuk mengenal ayahnya dengan baik gitu. Maksud saya bahkan pada kondisi se ekstrim itu, Miss Emmy gitu, kita tetap perlu untuk menjaga citra ya suami kita di depan anak-anak kita. Itu memang bagian yang menarik lah gitu ya, Masya Allah gitu. Begitu, Miss, karena anak-anak kita tadi ya sebetulnya mereka punya hak untuk mengenal dua sosok ini dengan baik gitu. Begitu. Iya. Masya Allah. Kalau misalkan, gimana, Miss? Sudah terlanjur nih, kan kita suka keceplosan, jadi terlanjur. Nah, gimana ya? Iya. Kalau saya sih sebetulnya dengan bergantung juga sama budaya yang biasa dibangun di rumah ya, Miss gitu. Kalau saya, kalau kita terbiasa budaya meminta maaf, budaya budaya mengevaluasi, budaya berdiskusi gitu. Saya pribadi sih insya Allah ya mudah-mudahan tidak sungkan untuk bilang kalau salah gitu. Contoh misalnya begini, misalnya ternyata saya satu kali menemukan anak saya ngomong ke adiknya tapi bahasanya tuh menurut saya itu kasar gitu ya gitu. Tapi dalam beberapa dialognya saya kok inget-inget kok kayak saya pernah ngomong kayak gitu. Pernah nggak Miss atau Bunda pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak misalnya? Iya, misalnya ternyata itu gampang banget loh dicontoh. Ternyata misalnya anak kita itu marah atau ngomong gitu ya, ternyata dengan biasanya ke adiknya ya, karena figur power paling nampak tuh biasanya dari seorang kakak kepada adik gitu ya. Itu saya pernah ngelihat itu plak kalimat saya kalau saya marah gitu. Itu kecontoh gitu sama mereka gitu ya. Jadi misalnya waktu itu saya pernah dengar misalnya anak saya bilang ke adiknya gitu, maunya apa sih gitu, jangan ngomong kayak gitu, Tata nggak suka gitu, Tata lagi pusing gitu, misalnya gitu. Saya pernah ngomong kayak gitu ya. Saya pernah ngomong kalau anaknya rewel, rungsing, tapi kitanya capek, kan kita jadi pusing kan, dia mau apa sih gitu. Dan itu spontan kan gitu. Terus saya dengar dia ngomong ke adeknya begitu gitu. Kemudian saya bilang gitu bahwa itu, Teteh kok bicaranya dengan adek begitu gitu. Bunda tadi dengar Teteh bicara begitu sama adik gitu. Bunda lihat, kita sama-sama ajak lihat, simak ekspresinya ya. Iya, Bunda juga pernah ngomong kayak gitu ke aku gitu ya. Biasanya kalau udah kayak gitu tuh udah aha gitu ya. Kena deh gitu. Kalau bahasa sekarangnya masuk Pak Eko gitu ya. Jadi ya sebagai orang tua mesti terbuka juga ya. Iya, Bunda salah, yang kayak gitu nggak baik gitu ya. Atau misalnya seketika saya pernah juga dengar anak saya tuh nimpalin ayahnya gitu. Iya, ayah mah gitu, gini gitu ya. Kata Bunda juga ayah mah gitu ya. Alah gitu. Kata-kata saya gitu ya. Kita bilang aja gitu. Iya, Bunda salah gitu. Atau misalnya nggak sengaja ternyata
kan kita nggak selalu bisa nutupin ya, kadang-kadang kan kita dengan suami ada aja ya misalnya konflik, berantem, atau beda pendapat gitu, itu anak-anak inget loh gitu. Iya Bunda sama Ayah juga kemarin marah kan gitu, Bunda sama Ayah juga gini gitu. Itu pasti sesekali mereka pernah lihat adegan gitu. Ketika itu terjadi ya nggak apa-apa Miss, kita terima saja Miss gitu. Kita terima tuh maksudnya, iya betul Bunda dulu pernah bilang begitu, harusnya Bunda saat itu bisa lebih sabar ya gitu. Jadi kita bisa recover itu dengan banyak kalimat-kalimat baik lainnya gitu sih Miss. Iya, Bunda ini nggak ada yang mau sharing lagi? Iya Bunda, ayo Bun. Ayo. Di beberapa kelas, gimana? Atau mungkin nanti ketika sudah selesai nih, biasanya Bunda ada yang mau chat langsung nih Miss Sofi, boleh ya? Iya, mangga insya Allah boleh. Kalau ada pertanyaan mangga disampaikan ke boleh. Nanti saya share ke Miss Sofi. Mangga boleh. Nggak ada ini? Ada lagi yang mau di-sharingkan nggak Bunda? Ya. Bunda, ayo Bun. Atau kondisi beri saya raise hand deh. Kondisi di rumahnya aman terkendali Bunda? Aman Bun. Aman ayo Bun. Bunda, dulu ada Miss Sofi, ayo. Aman. Aman. Iya. Dianggap aman berarti sebenarnya. Dianggap aman. Iya, memang susah gampang ya ngobrol siang-siang tuh biasanya mungkin lalu lintas domestik atau di pekerjaan juga masih cukup banyak mungkin lah. Tadi beberapa Bunda juga ada yang di jalan, terus ada yang di kantor memang di Sofi. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah masih menyempatkan waktu untuk ikut sharing hari ini. Iya, Insya Allah. Apapun kondisinya, mudah-mudahan insya Allah kalau saya pribadi termasuk orang tua yang percaya bahwa jangan pernah takut sama masalah Bun. Jadi kalau kita ngerasa ngasuh tuh kok perjalanannya kayak nggak mulus ya gitu, kayaknya mungkin karena kita sebagai sesama perempuan ya, saya sedikit banyak bisa sama-sama memahami gitu. Sebagai seorang perempuan tuh kadang-kadang kita suka gampang ngerasa kurang terus kan ya, Miss Nunik ya gitu. Kok kayaknya rasanya kurang gitu, kayaknya kurang ini, kurang itu gitu. Jadi dan biasanya ketika kita mulai gelisah, disitulah kita jadi merasa tidak tenang gitu. Jadi padahal kenapa seorang ibu itu tenang? Karena Bunda itu pusatnya sakinah, Miss, gitu. Pusatnya rasa tenang, pusatnya sakinah tuh Allah kasihnya di Bunda gitu. Jadi mudah-mudahan apapun yang sedang Bunda lewati hari ini ya, di pekerjaan, di rumah gitu ya, dan segala serba-serbi yang ada di rumah, anak-anak, gitu, suami, mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk tetap menemukan diri kita sendiri dan menjaga ketenangan itu kali ya Miss ya gitu. Ya betul. Iya. Terutama ketika sedang PJJ ini ya Miss Sofi itu ada banyak banyak ini tidak selesai nih. Iya betul. Iya. Harus ditambah. Iya. Mungkin itu Miss waktunya sudah habis Miss. Iya. Tidak terasa Miss. Iya, mangga mungkin Bunda-Bunda nanti kalau ada yang mau bertanya ketika sudah selesai acara sharingnya, mangga ya Bunda boleh dijapri, nanti saya sampaikan ke Miss Sofi. Mangga insya Allah. Iya. Oke, alhamdulillah ya Miss Nunik, acara hari ini lancar. Ya benar juga, tadi alhamdulillah ada yang bertanya juga ya Miss Nunik. Mungkin di pertemuan berikutnya Bunda ada insight mau bertanya lagi. Karena mungkin masih awal ya, baru nih seperti ini loh stock metodenya ada sharing sama Sofi, jadi mungkin masih ada sedikit bingung juga nih misalnya. Mudah-mudahan kedepannya lebih lancar lagi. Ya, insya Allah mungkin beberapa Bunda barangkali ada yang belum tahu juga nih Miss. Insya Allah di Binekas ini per tahun ini ya, berarti ini sudah mau masuk semester 2, ada 4 psikolog yang akan mengaping anak-anak kita dan juga orang tuanya. Jadi insya Allah akan ini ya lebih lengkap ya Miss ya, lebih tangguh insya Allah gitu
ya. Iya. Iya, alhamdulillah. Jadi lebih banyak ya alhamdulillah ya. Jadi nggak rebutan lagi nih di sekolahnya. Iya, alhamdulillah Miss Nunik. Iya, Miss Ebi juga ucapkan jazakillah khairan katsiran nih Miss Sofi sudah menemani greeting kelas ya Miss Nunik. Sudah sharing sama jazakumullah khairan katsiran nih sama bunda-bunda sudah menyempatkan waktunya hari ini. Di tengah kesibukannya ya Miss Nunik ya. Alhamdulillah. Yuk kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya Bunda. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa akhir majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih Ayah Bunda Miss Sofi sudah hadir di acara Love Talk di bulan Februari. Nanti insya Allah akan ada Love Talk selanjutnya di bulan Maret. Misalnya kita foto dulu. Oh iya betul, boleh dinyalakan dulu ya Miss Nunik. Ya, boleh dinyalakan sebentar videonya. Nah, tapi kalau yang tidak bisa tidak apa itu. Oh, ternyata ada Ayah. Ada Ayahnya Rai. Ayah menyimak Ayah. Ayah menyimak sebentar kayaknya. Menyimak nih sebentar. Alhamdulillah. Ada yang mau disanggah nggak ya mewakili para ayah? Saya berhubung ini kebanyakannya bunda-bunda, saya takut juga kalau menyanggah sesuatu. Terima aja jadi ya. Terima kasih. Demo ya. Kerjanya di Jakarta ya Ayah ya. Jadi ketemu sama Raini juga seminggu sekali mungkin ya. Iya, Miss. LDR juga di LDR. Iya, kita foto dulu. Kita foto dulu ya. Tapi masih ada nggak apa-apa? Nggak apa-apa Miss. Oh iya. Oke, siap. Boleh senyum Ayah sama Bunda. Kami hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih ya Ayah sama Bunda. Terima kasih Ayah. Sama-sama. Hatur nuhun ya Bunda. Terima kasih banyak semua. Sampai ketemu lagi. Semangat bunda-bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.